Pada video kali ini saya akan bahas tentang metode prediktor korektor. Ini adalah suatu metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang metode Euler. Nah, pada metode Euler itu tidak akurat jika variabelnya itu berubah secara tiba-tiba atau gradiennya berubah secara tiba-tiba. Karena metode Euler itu memakai asumsi gradiennya konstan dalam interval delta t. Yang kita lihat di sini. Ini asumsi gradien konstan dalam waktu interval t sampai t plus delta t. Dari t sampai sini itu gradiennya dianggap konstan. Nah, tapi ketika ini gradiennya terjadi perubahan secara drastis, maka metode Euler itu tidak akurat lagi. Maka dibuatlah metode untuk memperbaiki kelemahan itu dengan metode prediktor korektor. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi error dalam metode Euler? Kita bisa gunakan gradien rata-rata dalam interval delta t. Nah, dalam metode Euler itu kita punya solusi sebagai berikut. yt plus delta t, yaitu y yang kita cari itu sama dengan yt, inisial value y, ditambah dengan delta t tambah gradiennya. Delta t dikalikan dengan gradiennya. Ini untuk gradien yang konstan. Jadi dari Euler kita bisa memprediksi y pada t plus delta t, y selanjutnya itu dari gradien yang sudah diketahui. Nah, ketika gradiennya berubah tiba-tiba, kita bisa lakukan kita bisa rubah menjadi seperti ini. Yt plus delta t itu sama dengan yt inisialnya ditambah dengan delta t, ini adalah gradien waktu t, ini adalah gradien waktu t plus delta t, dibagi dengan 2. Nah, ini adalah rata-rata gradiennya. Nah, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk simbol seperti yang sebelumnya, yaitu kita rubah t plus delta t itu adalah tk plus 1, dan t itu adalah tk, sehingga menjadi y dalam waktu tk plus 1 itu yang kita cari, yang kita prediksi, sama dengan y pada waktu awalnya ditambah dengan delta t dibagi dengan 2 kalikan gradien 1 ditambah dengan gradien 2. Nah, gradien 1 itu artinya adalah gradien saat tk1 kondisi awalnya, yang gradien 2 itu adalah waktu t-nya itu adalah tk plus 1. Nah, bagaimana bentuk gambarnya untuk yang metode prediktor korektor ini? Namanya prediktor korektor, jadi diprediksi dulu baru dikoreksi gitu ya logikanya. Nah, artinya adalah seperti ini. Jadi kita memprediksi berapa nilai y pada tk plus 1. Berapa kondisi y tk plus 1 ini. Nah, kita rumuskan sesuai dengan yang tadi kita bahas, yaitu ytk ditambah dengan gradien pertama, yaitu pada waktu tk. Gradien pada waktu tk itu adalah yang merah ini. Kemudian ditambah dengan gradien yang kedua, yaitu pada waktu t-nya itu k plus 1 ini. Ini adalah yang kedua. Jadi ini adalah gradien yang pertama, ini adalah gradien yang kedua. Maka kalau di rata-rata, gradien fk ini, gradien pertama ditambah dengan fk plus 1 dibagi dengan 2 itu akan menjadi yang ungu ini. Ini adalah fk plus fk1 bagi 2. Gradien 1 ditambah dengan gradien 2 dibagi dengan 2. Nah, yang kita harapkan adalah gradien yang ini, yang hijau ini. Ini adalah kurvanya, yang biru adalah kurvanya. Kita mencari gradiennya yang hijau ini. Maka dengan rata-rata itu bisa mendekati yang hijau ini, yang true gradient. Nah, ini kalau kita ingatkan lagi, ini adalah mirip seperti estimasi diferensial yang central differential estimation, atau integral. Kalau ini diferensial yang ini yang sentral, atau mirip seperti integral yang trapezoidal. Ini kan miring seperti trapesium. Nah, dengan metode ini itu mirip dengan yang itu, diferensial yang sentral maupun yang integral yang trapezoidal. Nah, ini untuk kasus di mana gradiennya itu berubah secara tiba-tiba di sini. Ini sebagai contoh aja. Nah, tetapi ada kesulitan dalam persamaan di atas, yaitu adalah cara mencari fk plus 1 atau gradien yang kedua. Kita akan susah untuk memperoleh gradien yang kedua ini. Jadi kenapa susah? Karena gradien yang kedua ini itu bisa kita
bisa kita ketahui sampai kita bisa tahu gradien yang kedua itu ketika kita bisa mengetahui nilai YTK plus 1. Jadi gradiennya FK plus 1 ini bisa kita ketahui jika kita sudah tahu YTK plus 1 ini. Gradien yang pertama, gradien yang kedua. Ini agak susah dibayangkan, bener nggak ya gambar seperti ini? Ya kira-kira seperti itulah ya. Ya, yang penting dia merata-ratakan kedua gradien ini. Nah, sedangkan kita kan tujuannya mencari yang ini, YTK plus 1. Kita mencari YTK plus 1, tetapi kita butuh gradien ketika T-nya itu K plus 1. Nah, ini adalah kesulitannya. Sehingga solusinya kita harus cari dulu YTK plus 1 dengan metode Euler. Nah, ini untuk perkiraan awalnya. Jadi yang YTK plus 1 itu kita cari yang pertama dengan metode Euler. Lalu kita gunakan untuk menghitung FK plus 1 sehingga YTK plus 1 ketemu. Jadi ini kan sudah diketahui persamaan diferensialnya, sudah kita tahu di soal. Kemudian kita cari YTK plus 1 untuk yang awalnya itu dengan menggunakan Euler. Euler kan yang ini. Jadi YTK plus 1 adalah YTK ditambah dengan ini, delta T kalikan fungsi yang sudah diketahui itu. Nah, ini kan ketemu YTK, ketemu Y yang kita cari. Nah, ketika ini sudah ketemu, kita baru masukkan gradien yang kedua. Nah, ketika kita tahu YTK ini kan bisa kita tahu gradiennya dengan cara ini, delta Y dibagi dengan delta T, ketemu gradien yang kedua, baru di rata-rata. Seperti itu mungkin ya, karena di buku memang tidak ada contoh, jadi harus membayangkan sendiri. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini benar. Kalau salah silahkan dikritik. Nah, berarti dengan pengertian itu, ini gambar yang sama kayak tadi. Ini yang kita cari YTK plus 1 adalah YTK ditambah dengan delta T dibagi 2 kalikan dengan gradien pertama ditambah dengan gradien kedua. Nah, supaya lebih enak cara menulisnya, maka kita rubah delta T itu adalah H, delta ini adalah H, kemudian YTK itu kita simbolkan dengan YK, yaitu Y yang awal. Kemudian X K plus 1 itu adalah estimasi YTK plus 1, tapi dari metode Euler. Jadi kita bedakan yang dari metode Euler dengan yang kita cari sebenarnya ini. Yang dari metode Euler itu kita simbolkan XK plus 1. Nah, maka persamaan di atas itu akan menjadi seperti ini. Kita menggunakan dua langkah berarti. Yang langkah pertama kita gunakan prediktor Euler, yang kedua kita gunakan korektor trapezoidal. Jadi Euler itu pertama-tama kita gunakan untuk memprediksi, kemudian prediksi dari Euler itu kita koreksi dengan trapezoidal ini. Dalam miring ini rata-rata. Nah, dengan demikian untuk yang prediktor Euler kita simbolkan XK plus 1 itu sesuai dengan yang teori Euler, yaitu kondisi inisial YK ditambah dengan gradien, ini delta T. YK ditambah H itu adalah step size-nya kalikan dengan gradien yang sudah diketahui di awal. Jadi kalau kita sudah menghitung ini, yaitu XK plus 1, kita gunakan nilai XK plus 1 itu menghitung gradien keduanya, yaitu dengan demikian YK plus 1 itu adalah YK ditambah dengan H per 2 kalikan dengan gradien yang awal ditambah dengan gradien yang akhir, yaitu yang berdasarkan XK plus 1. Itu adalah metode prediktor korektor. Nah, ada metode lain lagi, yaitu dengan metode Runge-Kutta. Ini cuma sekilas saja, tidak detail, karena di buku yang saya pelajari itu juga tidak menerangkan secara detail. Seperti inilah yang dikatakan di buku yang saya pelajari. Jadi dalam metode Runge-Kutta itu menggunakan Taylor series. Jadi Taylor series itu digunakan untuk mencari solusi Y dalam waktu T plus H, berarti T plus delta T dalam bentuk YT itu adalah kondisi awalnya dan turunannya. Jadi kalau dirumuskan, prediksi dari YT plus H, T plus delta T itu adalah YT kondisi awal ditambah dengan delta T, ini adalah step size-nya, kalikan turunan pertama dari Y ditambah dengan setengah kalikan ini H pangkat 1. Jadi 1 per 1 H pangkat 1 kalikan Y dot ditambah dengan setengah H kuadrat Y double dot ditambah dengan sepertiga H pangkat 3 Y triple dot dan seterusnya. Nah, makin panjang maka akan menghasilkan hasil yang lebih akurat.
Nah, tetapi masalahnya dengan cara seperti ini kan turunnya semakin ke sana semakin tinggi. Ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Nah, turunan order yang tinggi itu kadangkala susah untuk dihitung. Nah, metode Rongkuta itu dikembangkan karena masalah tersebut, yaitu masalah sulitnya menghitung turunan dengan order yang ini, dengan order yang tinggi. Ini adalah order 2, ini order 1. Nah, pada metode Rongkuta itu menggunakan order 4. Order 4 artinya dia sampai ke y dotnya 4. Jadi sampai seperempat h pangkat 4 y turunan keempat dari y. Itu adalah yang digunakan dalam metode Rongkuta sampai dia order 4. Nah, itu adalah cara untuk mencari solusi persamaan diferensial. Karena yang diketahui kan diferensialnya ini sama kondisi awal. Nah, itu adalah dua metode numerik. Yang pertama metode prediktor korektor, yang kedua metode Rongkuta. Yang pertama itu adalah metode Euler. Nah, kemudian di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menggunakan solver atau fungsi untuk menyelesaikan persamaan diferensial tetapi yang sudah disediakan oleh MATLAB. Kita tinggal pakai. Nah, itu seperti apa? Kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih.